besar dan buang air kecil sama seperti makan dan minum. Keempat-empatnya adalah kebutuhan biologis manusia. Toilet training itu harus dilakukan sedini mungkin. Halo, apa kabar? Ida apa? Ya, main apa? Tadi main perosotan. Oke, sekarang mau main lagi. Lihat kelinci. Ngeliat kelinci. Sudah kasih makan kelinci? Udah. Boleh kasih makan lagi. Toilet training itu diperlukan saat mereka usia dini. Yang dilakukan yang pertama adalah bagaimana membuat mereka terbiasa ke toilet saat membutuhkan dengan inisiatif sendiri. Lalu pada saat di toilet, bagaimana membuat mereka bisa membuka celana sendiri, duduk atau jongkok di toilet, kemudian menyiram, membersihkan tangan, membersihkan kelamin, dan memakai celana kembali. Di lembaga pendidikan anak usia dini, anak-anak juga dilatih untuk bisa ke toilet sendiri. Nah, episode kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana melatih anak ke toilet. Yuk, kita lihat. Pada umumnya, saat anak-anak sedang aktif bermain, mereka tidak menghiraukan kebutuhan tubuh mereka untuk ke toilet. Sehingga ada anak yang menahannya atau ada juga yang mengompol. Sama seperti makan atau minum. Kadang-kadang mereka tidak merasakan lapar dan hausnya kalau sudah asik bermain. Ada banyak kemungkinan kenapa anak-anak seperti itu. Bukan hanya yang sering mengompol yang harus kita khawatirkan pemirsa, yang menahan untuk buang air kecil atau besar juga harus kita khawatirkan, sebab akan mengganggu metabolisme tubuh. Kali ini kita lihat di suatu lembaga PAUD ada anak yang tidak mampu mengendalikan kebutuhan tubuhnya untuk buang air kecil sehingga sering mengompol, padahal dia anak yang aktif, senang bermain dan banyak temannya. Ternyata anak ini namanya Dava bukan tidak bisa merasakan keinginannya untuk buang air kecil atau buang air besar karena ia tidak mau meninggalkan mainannya dan belum bisa ke toilet sendiri. Ia masih membutuhkan orang lain untuk membantunya dan ia juga belum bisa mengungkapkan dengan bahasanya kepada orang dewasa yang ada di dekatnya untuk membantunya ke toilet. Akhirnya ia sering mengompol dan kadang-kadang buang air besar di celana. Tentunya ini akan berakibat menurunnya rasa percaya diri karena anak-anak lain mengejeknya dan guru sering datang terlambat untuk menolong. Latihan ke toilet tentu tidak bisa dilakukan seketika langsung anak bisa melakukan sendiri. Harus dilakukan bertahap dan berulang-ulang. Kesabaran kita untuk membimbing sangat dibutuhkan agar anak tidak cepat putus asa dan mau mencoba lagi. Di sini saya melakukan toilet training khusus kepada Dava. Halo Ibu. Halo Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Baik. Yuk, silakan dulu. Iya, Ibu, nama saya Dian Ansoria. Saya di sini untuk berbagi tips bagaimana kita mendidik anak usia dini berdasarkan pengalaman saya yang sudah 10 tahun mendidik anak usia dini. Nah, bagaimana Ibu? Ada masalah tidak selama Ibu membesarkan anak Ibu? Atau Ibu mungkin bagaimana ketika Ibu mendidik anak usia dini di lembaga? Silakan. Nama saya Nur, saya guru playgroup di TKIF Al-Fikri. Saya mau tanya nih Bu, seperti yang tadi ada di monitor, itu murid kami yang bernama Dava,
kebetulan punya masalah suka buang air kecil di celana seperti itu. Ya, gimana ya Bu tipsnya supaya anak itu bisa buang air kecil di toilet gitu? Kalau ibu apa Bu? Iya Bu, saya orang tua dari Dava. Memang benar seperti yang dikasih tahu sama Bu Guru bahwa di rumah juga selalu kesulitan ngumpul di celana Bu. Saya juga bingung mau ngasih tahu si Dava itu gimana supaya tidak ngumpul lagi di celana. Sampai sekarang saya masih kesulitan. Memang tidak mudah Bu, bagaimana kita melatih anak-anak usia dini untuk bisa ke toilet sendiri atas inisiatif mereka sendiri. Dan itu harus dilakukan tentunya dengan penuh kesabaran dari kita sebagai orang dewasa. Setelah ini saya akan berbagi tips bagaimana melatih mereka agar mau ke toilet sendiri. Jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Kali ini kami mengangkat tema bagaimana melatih anak usia dini untuk bisa secara mandiri ke toilet. Dan saya akan terjun langsung ke Lembaga PAUD Al-Fikri, di mana nanti saya akan berinteraksi dengan anak-anak. Ibu-ibu bisa melihat di monitor ini. Yuk, kita lihat. Biasanya guru di lembaga PAUD harus sudah memiliki daftar kebiasaan anak BAK dan BAB. Dari daftar itu kita bisa melihat jam-jam tertentu saat anak ingin buang air kecil. Ketika anak sudah menunjukkan gejala dengan bahasa tubuhnya, kelihatan ingin buang air kecil, kita harus menghampirinya dan membujuknya untuk mau ke toilet. Biasanya anak tidak langsung mau diajak ke toilet. Dia menolak karena tidak ingin meninggalkan mainannya. Jadi kita berusaha membujuknya dengan cara membawa serta mainannya ke toilet. Kita mau belajar gimana caranya ya kalau kita ke toilet. Lihat itu ada toilet. Namanya toilet jongkok, berarti Dava harus jongkok. Gimana jongkok itu? Hari pertama biasanya kita perkenalkan dulu kepada anak jenis-jenis toilet dan perlengkapan apa saja yang ada di toilet serta gunanya. Biasanya ada toilet jongkok dan ada toilet duduk. Kita perlihatkan kepada anak bagaimana menggunakan toilet jongkok dan apa itu jongkok dan bagaimana duduk di atas toilet duduk. Kita perkenalkan juga alat-alat untuk membersihkan toilet. Ada ember, ada gayung, atau ada selang. Jadi anak-anak bisa memahami dulu fungsi dari alat-alat yang ada di toilet. Baru kemudian kita mengenalkan bagaimana cara membuka celana dan celana dalamnya. Untuk bisa duduk di toilet atau jongkok di toilet, biasanya mereka harus dibantu terlebih dahulu. Baru kemudian kita membantunya menyiram dan membersihkan dirinya serta mencuci tangan. Kalau Dava mau di toilet yang jongkok, Dava harus buka semua ini, ya. Oke, sekarang Dava jongkok. Iya. Sip. Duduk. Jongkok. Oke. Ya. Nah, terus Dava bisa siram toiletnya dengan air sendiri, bisa tidak? Bisa. Oke, sebentar, ini harus diangkat. Oke. Nah, sekarang gimana caranya Dava bersihkan? Ini kan kotor nih belakangnya Dava ini. Ya.
Jongkok lagi, coba jongkok lagi. Iya. Terus sambil air sekarang ibu guru bantu dulu karena Dava belum bisa ya. Nanti lain kali Dava bisa sendiri. Ibu bantu siram. Oke, enak. Dingin ya airnya ya. Dingin tidak? Kita coba yang jongkok yuk, yang duduk yuk. Duduk. Dava boleh buka separuh saja, separuh sampai di sini aja, ya. Karena kita punya selang, itu namanya apa? Selang buat cuci. Dava duduk, bantu. Ya, nyaman? Dava nyaman tidak? Ini gunanya untuk siram belakangnya Dava. Ya. Bisa bangun? Coba ya sini. Ya. Kita pakai celana Dava. Oke, mainannya boleh diambil. Nah, sekarang kita main lagi. Selesai. Terima kasih Dava. Ayo kami. Oke. Dava mau buka celananya sendiri. Bisa? Bisa Ibu Dian pegang dulu mainannya. Tahapan pertama yang kita inginkan adalah bagaimana ia bisa membuka celana dan pakaian dalamnya sendiri. Ketika ia sudah melakukan itu, jangan lupa berikan pujian. Bisa, hebat. Sekarang diangkat baju kaosnya biar nggak kena kotoran sampai ke atas sini, misalnya di sini, ya. Boleh duduk sekarang. Ini bisa dipegang, ini dipegang, ya. Bisa. Saya bantu. Bisa nyaman. Untuk menyiram dan membersihkan dirinya tentu masih perlu dibantu. Karena secara fisik, anak-anak seusia Dava, lengannya belum bisa menggapai bagian belakang tubuhnya. Pakai selang boleh, pakai gayung boleh. Mau yang mana? Oke, belakangnya. Bentar, kemudian bantu. Yang belakang, nih, ini dipegang di sini sampai ke sini. Nah, ini pakai tangan kanan. Membersihkannya pakai tangan kiri. Tangan kanannya mana? Nih, tangan kanan. Memakai celana dan celana dalamnya kembali itu tidak semudah ketika anak melepas celananya. Jadi ini masih perlu dibantu sekali lagi. Misalnya, membiarkan anak duduk di lantai, kemudian bantu ia memasukkan kakinya ke dalam lubang celana, mulai dari kaki yang kanan, kemudian kaki yang kiri, lalu biarkan dia menarik celana sambil berdiri.
ke toilet. Yeay, Dava hari ini sudah bisa ke toilet. Iya. Semua sudah. Semua pasti sudah bisa ke toilet, tetapi hari ini Ibu bermain sama Dava, belajar Dava ke toilet. Hari ini Dava sudah bisa buka celananya sendiri, ya Dava ya? Hebat, tepuk tangan buat Dava. Memberi penghargaan kepada anak bisa dilakukan dengan cara pujian dan dilakukan di depan anak-anak yang lain. Itu akan membantu mereka menumbuhkan rasa percaya dirinya kembali. Di samping itu, memberikan penghargaan juga bisa dilakukan dengan cara sambil menyanyi dan sebagainya. Buang air besar, orang laki kan juga harus duduk. Pemirsa, tadi sudah kita saksikan ilustrasi bagaimana melakukan toilet training pada anak usia dini yang dilakukan bertahap dan harus berulang-ulang. Jadi kalau kita menemukan masalah, jangan putus asa, lakukan lagi sampai pada tahap yang terakhir. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ini. Masih di program Guruku. Tadi saya sudah berinteraksi dengan anak usia dini yang ada di Lembaga PAUD Al-Fikri dan melatih Dava untuk bisa ke toilet sendiri. Bagaimana Ibu sudah lihat kan tadi? Aduh, terima kasih sekali ya Bu ya. Saya senang sekali, ternyata Dava nggak sulit sekali dikasih tahu, sekarang udah bisa ke toilet sendiri. Tapi saya masih punya pertanyaan satu lagi deh Bu. Oh ya, boleh. Jadi kapan saat yang tepat untuk melatih toilet training itu Bu? Kira-kira apa saja aspek perkembangan anak untuk mengetahui kesiapannya melatih toilet training? Menurut pengetahuan saya, itu bisa dimulai pada saat anak berumur kira-kira 27 sampai 32 bulan. Dan itu kita lakukan dengan cara membuat jadwal atau kebiasaan mereka buang air kecil atau buang air besar dengan tabel ya Bu ya. Misalnya Dava kencingnya jam berapa, kemudian buang air besarnya kapan gitu, Ibu catat. Nanti setelah ada rutin yang kelihatan di jadwal, di berikutnya kita bisa sudah lakukan pada jam-jam tersebut, kita ajak Dava ke toilet. Dan kalau kita mulainya dari bayi, itu kita sudah lakukan misalnya ketika jam segitu kita sudah lepas diapersnya atau popoknya gitu. Jadi memang perlu kesabaran kita. Dan saya juga baca Ibu ya, itu ternyata ketika toilet training itu dilakukan, yang paling pertama adalah kesiapan ibu meluangkan waktu untuk melatih anak. Kebanyakan kita tak sempat ya Bu ya, sibuk dengan pekerjaan yang lain. Ada beberapa teman saya juga bilang, Bu, saya tidak kerja, saya di rumah aja, tapi saya nggak suka kalau lantai saya sering kena pipis anak, jadi saya pakaikan diaper setiap hari. Padahal itu kan harus dilatih dan dibiasakan.
Pemirsa, anak adalah buah hati kita yang harus kita rawat, kita jaga, dan kita didik sedini mungkin dengan penuh kasih sayang, agar kelak mereka bisa menjadi manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Sampai jumpa.